walaupun hari ini beribadah secara online tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2022. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongannya selama di tahun 2022 ini, dan kita akan memasuki tahun 2023 dengan penyertaan Tuhan yang semakin luar biasa di dalam hidup kita. Sebab Dia adalah Bapa yang setia, Dia adalah Bapa yang mulia, yang senantiasa ada bersama dengan kita. Mari kita menaikkan pujian ini, menjadikan penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kembali
setiap pertolongan Tuhan di tahun ini Tuhan. Ketika kami melewati tahun ini, kami akan berada di tahun yang baru Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tangan kanan-Mu yang senantiasa menopang kami, menuntun kami Tuhan, membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau buka ibadat kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua jemaat yang dikasih Tuhan, yang percaya, kita semua katakan bersama-sama haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Raja kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kasih senyum kiri kanan, kasih selamat, katakan selamat hari Natal. Karena hari ini kita boleh merayakan hari Natal. Walaupun hanya melalui ibadah online, tapi saya percaya ada kekuatan Tuhan, ada pengharapan Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri semua lagi, kita angkat pujian ini, tiba saatnya. Haleluya. Tiba saatnya.
satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Bapa yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kita mau bergori, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus,
terjadi isi hati Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan yang campur tangan. Biarlah semuanya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman Tuhan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Anda tetap setia untuk tetap beribadah meskipun secara online saat pagi hari ini. Kita sudah merayakan Natal secara konsep di minggu yang lalu dan bersyukur buat semua yang sudah boleh Tuhan menyertai dari persiapan sampai semua pelaksanaan. Meskipun di minggu itu siang terjadi hujan di daerah Jakarta Pusat, tetapi kita bersyukur bahwa di sore malam hari semua cuaca yang baik. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyertai, yang sudah membuat semuanya indah pada waktunya. Puji Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah hadir, para pelayan-pelayan Tuhan, para panitia, para donatur. Tuhan Yesus memberkati di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kuat kuasa Allah. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat pagi hari ini di ibadah online kita tetap boleh bersama-sama bersyukur bahwa kita ada di tanggal 25 Desember. Haleluya. Meskipun kita tidak bisa secara onsite, tetapi biarlah makna Natal, firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita terus akan membawa kehidupan kerohanian iman kita terus mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, dan makna Natal itu benar-benar ada di dalam hati kita bersama. Amin Bapak Ibu. Dan saat pagi hari ini mungkin Anda beribadah dengan keluarga, dengan suami, istri, anak-anak, atau mungkin Anda sedang berlibur di mana Anda berada. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dimanapun Anda berada. Sukacita dan damai sejahtera Natal, yaitu Yesus telah lahir buat kita semua, menjadi Raja di atas segala Raja, itu yang lahir dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa untuk kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah. Kami boleh bersama-sama beribadah dan kami bersyukur meskipun mungkin kami terpisah dengan jarak. Kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami agungkan. Dan saat pagi hari ini kami kembali mau merenungkan kebenaran firman-Mu di hari Natal ini. Di tanggal 25 Desember kami percaya Engkau yang telah lahir ke dunia, Engkau telah bertata atas hidup kami, Engkau ada dalam hidup kami, karena nama-Mu ialah iman-Mu. Kami serahkan akan pemberitaan firman Tuhan, dan juga setiap kami semua jemaat Tuhan, kami boleh fokus, kami boleh sungguh-sungguh duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kita di tahun 2022 ini masuk ke dalam sebuah tema, yaitu God's Plan. Dan saya percaya ketika Anda menangkap visi misi yang sudah saya sampaikan di awal tahun, dan kita bersama-sama menjalaninya di dalam God's Plan, maka Anda akan menjadi orang-orang yang selalu hidup di dalam rencananya, akan selalu hidup menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan, apa yang Tuhan sudah rancangkan, apa yang Tuhan sudah laksanakan dalam hidup Anda sepanjang tahun 2022 ini, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, mungkin ada juga orang-orang yang berkata, atau umat Tuhan yang berkata, Pak, saya merasakan tahun 2022 ini tetap berat, atau mungkin masih ada pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang ada. Tetap percaya bahwa God's Plan tidak pernah salah. Amin. Bahwa God's Plan yang
terjadi di dalam kehidupan kita adalah God's plan yang senantiasa membawa hari depan yang penuh dengan harapan. Kalaupun ada sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan kehendak hati kita, tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi, ataupun ada sesuatu yang mungkin terjadi dan itu menjadi sebuah koreksi, introspeksi dalam hidup kita, mungkin ada satu kesalahan, mungkin ada satu dosa atau kejahatan, atau kita melari dari hadirat Tuhan, mari kita bertobat. Amin. Nah, karena itu biarlah kita selalu hidup dalam God's plan. Amin. Karena ayat yang kita sudah usung bersama juga dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Amin. Allah turut bekerja apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat itu. Ya, karena itu bagi mungkin Bapak Ibu yang mungkin baru kali ini mengikuti ibadah online kami, maka Bapak Ibu bisa melihat tayangan-tayangan YouTube di minggu-minggu yang ada dari awal bulan. Saya sudah banyak berbicara mengenai ayat-ayat itu, Roma 8:28. Saya sudah banyak jelaskan dan segala macam, dan saya percaya saat kita mengakhiri tahun 2022 ini, kita akan bisa mengatakan bahwa oh ternyata begini toh rencana Tuhan, oh ternyata ini toh yang Tuhan berikan dalam hidup saya, sehingga mendatangkan kebaikan buat saya. Kalaupun mungkin saat ini Anda juga mengatakan bahwa tidak ada yang baik, tetapi tetap percaya bahwa kemuliaan Tuhan terus akan nyata dalam hidup Anda ketika Anda tetap hidup di dalam kehendak dan rencananya. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itu akan ada satu yang saya kaitkan dengan Immanuel di dalam God's plan. Kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan di Natal, yaitu glory in God's plan. Di dalam rencana Tuhan, di dalam rancangan Tuhan, di dalam apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita, pasti ada glory, pasti ada kemuliaan. Amin. Nah, karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Immanuel yang ada di God's plan itu, yang ada di dalam hidup kita, yang ada dalam hati kita, itu yang akan membawa kehidupan kita benar-benar dahsyat, dan kita bersyukur bahwa kita menjadi anak-anak yang dipanggil di dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bawakan firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius pertama ayat 23 dikatakan seperti ini: sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Amin. Nah, dia Immanuel. Siapa dia? Yaitu Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia. Yesus Kristus yang telah lahir di hatimu. Yesus Kristus yang lahir di dalam kehidupan kita. Ia adalah Immanuel. Sejak Yesus lahir melalui Maria, kita tahu bagaimana kelahirannya adalah karya Roh Kudus yang sangat luar biasa, yang sangat ajaib. Meskipun Yusuf seorang laki-laki yang mungkin pada waktu itu hanya bertunangan, tetapi dia menjaga kekudusan, dia menjaga hidupnya sehingga dia tidak bersetubuh sampai semuanya tergenapi di dalam rencana Tuhan, dan dia tidak mencemarkan nama istrinya yang sudah mengandung, Maria, dan dia tetap hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan di saat itulah kehendak Tuhan, rencana Tuhan terjadi, lahirlah seorang bayi yang disebut Immanuel, Sang Mesias. Haleluya. Nah, siapa itu Mesias? Mesias adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Mesias itulah yang menyelamatkan kehidupan kita. Kita beranjak dari sebuah kehidupan yang benar-benar Tuhan karuniakan. Kita beranjak dari kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, rencana Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih menjadi anak-anak Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Immanuel yang ada dalam God's plan itu ada dalam kehidupan kita. Percaya dan yakin, apapun saat ini dalam keadaanmu, apapun situasi yang mungkin saat ini engkau rasakan, apapun yang mungkin Anda rasakan dalam saat-saat ini, di dalam tahun-tahun yang mungkin banyak orang mengatakan sukar, berat, dan banyak hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi tetap percaya pada waktu Anda ada di dalam God's plan, ada Immanuel yang menyertai hidup Anda. Nah, penyertaan Tuhan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan adalah penyertaan rencana Tuhan yang sempurna, yang sudah dinyatakan, yang sudah digenapi. Oleh karena itu
akan terjadi, bahwa rencananya akan selalu mendatangkan kemuliaan. Amin. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti juga di dalam ayat yang ke-21 dari Matius pasal yang pertama tadi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan oleh Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan berfirman dan pasti digenapi. Amin. Ketika Tuhan merencanakan, ketika rancangan Tuhan ada dalam hidup kita, ketika kita masuk di dalam rencana dan rancangan Tuhan, pasti digenapi janji-janjinya. Amin. Pasti digenapi janji-janji Tuhan. Karena itu percaya dengan sungguh, apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dia adalah Mesias, Dia yang menyelamatkan kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan hidup Anda. Ini adalah hari Natal, bagaimana kita merayakan, kita bersyukur buat kelahiran Yesus Kristus, ya kan? Meskipun kita tidak tahu secara persis tanggal kelahirannya, dan secara kalender diusung di tanggal 25 di Indonesia, ya kan? Nah, tetapi yang penting adalah Yesus Immanuel itu selalu hadir, selalu lahir di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Karena itu pada waktu Anda hidup bersama Immanuel, bersama Yesus Sang Mesias yang telah lahir itu, maka kehidupan Anda ada di dalam rencananya. Mari jangan tinggalkan, mari jangan keluar dari rencana Tuhan. Mari selalu hidup di dalam kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu ada, bahwa hidup kita ada di dalam penyertaan Immanuel. Amin. Pada waktu Anda hidup dalam penyertaan Immanuel, maka Anda harus benar-benar hidup taat, setia. Anda harus benar-benar membawa hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anda harus membawa hidup kita benar-benar bahwa saya percaya bahwa ketika saya hidup dalam rencananya, maka Immanuel akan menyertai kehidupan saya. Pada waktu Immanuel menyertai, bukan berarti bahwa Anda tidak ada dalam tantangan. Pada waktu Immanuel menyertai, bukan berarti Anda tidak ada dalam sebuah pergumulan. Pada waktu Immanuel ada dalam hidup Anda, hati-hati supaya Anda tidak menolak kehadirannya. Loh, kok bisa Pak? Ya, bisa juga. Kenapa? Karena kita hidup di dalam roh dan daging. Dan pada waktu kita memutuskan hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan, maka disitulah Immanuel menyertai kita. Pada waktu kita hidup dalam kedagingan, maka yang dipimpin, yang memimpin hidup kita adalah kedagingan. Yang memimpin kehidupan kita adalah kemanusiaan kita. Ingat, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kan? Pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka dipimpin di dalam kedagingannya. Ingin seperti Allah, ingin melihat segala sesuatu yang baik dan yang jahat, dan mereka jatuh dalam dosa. Ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dengan kemerdekaan. Tetapi dalam Roma, sekali lagi, sadar bahwa dosa mengintip. Artinya, sadar bahwa ketika kita menggunakan kemerdekaan kita dalam Kristus sesuai dengan kedagingan kita, sesuai dengan kemanusiaan kita, sesuai dengan apa yang kita mau yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Anda sedang jatuh dalam dosa. Nah, karena itu, Mesias tadi disebutkan, tadi dikatakan bahwa Mesias itu akan lahir dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari dosa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sudah percaya kepada Kristus, sudah lama mengikut Tuhan, tetapi jangan hidup lagi dalam dosa. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah diangkat, kita sudah percaya kepada Sang Mesias. Sang Mesias sudah menyelamatkan hidup kita. Jangan lagi hidup dalam dosa. Amin. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Hiduplah
di dalam kehendak Tuhan. Hiduplah dalam apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita bersama-sama. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kita masuk di dalam rencana Tuhan, Dialah Immanuel. Dialah Immanuel yang akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dialah Immanuel yang akan melakukan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Kemuliaan lepas kemuliaan. Nanti minggu depan saya akan lebih jelaskan banyak mengenai kemuliaan itu. Meskipun kita masih secara online, tetapi tangkap firman Tuhan. Karena kemuliaannya pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang yang hidup di dalam rencananya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi biarlah kita yakin, kita percaya bahwa Immanuel itu menyertai hidup saya. Katakan itu dalam diri Anda. Immanuel menyertai hidup saya. Immanuel yang ada sampai saat ini, Immanuel yang ada menyertai dalam hidup Anda sampai saat ini, Dialah Immanuel yang tetap akan menyertai hidup Anda. Oleh karena itu jangan takut, karena itu jangan gelisah, karena itu jangan bimbang. Teguhkan hati, teguhkan hatimu, mantapkan langkahmu, karena ada Immanuel. Amin. Nah, Immanuel itulah yang menyelamatkan. Immanuel itulah yang menyertai. Immanuel itulah yang membuat perbuatan yang gagah perkasa di dalam kehidupan anak-anaknya. Amin. Siapapun Anda, mungkin saat ini Anda sebagai seorang imam, dalam pengertian Anda sebagai kepala keluarga, ambil fungsi sebagai seorang imam. Mungkin Anda sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang istri, ambil fungsi sebagai seorang istri. Mungkin Anda saat ini sebagai anak, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, mari bertumbuh di dalam iman yang mengarah kepada Immanuel. Siapapun Anda, selama Anda percaya kepada Kristus, Immanuel menyertai hidup Anda. Amin. Karena itu jangan sia-siakan umur hidup Anda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan kepada kita semua, masa-masa pandemi kita sudah melihat bagaimana dahsyatnya kedaulatan Allah, bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan. Dan kita harus paham, jika kita boleh ada sampai saat ini, mari pergunakan waktu-waktu yang Anda miliki dengan bijaksana. Amin Bapak Ibu. Immanuel ada dalam hidup kita. Immanuel ada dalam setiap langkah hidup kita. Karena itu mari kita pergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jangan lewatkan sisa-sisa waktu yang ada. Ya kan? Kita kan sedang menuju kepada sisa-sisa waktu yang ada dalam hidup ini. Tetapi jangan sia-siakan setiap sisa-sisa waktu yang kita miliki. Mungkin Anda sudah hidup puluhan tahun, tetapi saat ini mari terus maju. Karena ada Immanuel yang menyertai. Mari bawa keluargamu semakin takut akan Tuhan. Jangan bawa keluargamu semakin menjauh dari Tuhan. Amin. Bapak, mari bawa keluargamu semakin melekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bawa hidupmu sebagai seorang imam, sebagai kepala keluarga, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi dalam ayat yang ke-23 bagian yang terakhir, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Di bagian yang lain dikatakan dalam terjemahan Dialah Immanuel, artinya Allah ada diam di tengah-tengah kamu. Allah ada di dalam kamu. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Dia akan menutup bungkus semuanya di dalam kehidupan kita, di dalam kuat kuasanya. Meskipun mungkin ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Anda, tetapi tetap percaya bahwa Dia adalah Immanuel yang akan membawa kehidupan Anda di dalam rencananya yang sempurna. Jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi dalam hidup Anda saat ini.
sesuatu yang mungkin jauh dari pikiran Anda, sesuatu yang jauh dari mungkin perkiraan Anda, tetapi yang pasti dan yang paling penting, bahwa selama Anda hidup di dalam Immanuel, selama Anda hidup dengan penyertaan Tuhan, segala sesuatu pasti tetap mendatangkan kebaikan. Kalau seseorang hidup dan merasakan beratnya kehidupan dan dia mulai menjauh dari Immanuel, dia akan semakin hancur lebur. Daripada waktu seseorang merasakan begitu beratnya hidupnya, begitu tekanan yang begitu luar biasa, tetapi dia tetap hidup dengan Immanuel, dia akan melihat bagaimana dia dituntun dan dituntun di dalam kebaikan, dituntun dan dituntun di dalam kemenangan. Sangat dahsyat Bapak Ibu kalau kita benar-benar memahami bahwa Immanuel ada dalam hidup kita. Sangat luar biasa pada waktu Anda ada dalam God's plan dan Immanuel bekerja di dalamnya, Anda akan melihat hidup Anda berbeda dengan orang lain. Mungkin banyak orang menyatakan bahwa hidupnya disertai dengan harta. Mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa hidupnya disertai dengan kepintaran. Mungkin banyak orang akan mengatakan bahwa hidupnya disertai dengan satu pangkat yang besar, pangkat yang tinggi, kedudukan yang high, yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi kalau tanpa Immanuel di dalam dirinya, nothing. Amin. Karena itu siapapun Anda, saya ajak Anda untuk melangkah di dalam God's plan. Saya ajak Anda untuk hidup di dalam Immanuel. Siapapun Anda, apapun yang saat ini Anda kerjakan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan, selama Anda ada dalam God's plan dan Anda bersama-sama hidup dengan Immanuel, Anda akan menjadi sesuatu. Anda akan menjadi seseorang. Amin. Kerjakan dengan setia. Kerjakan dengan hati yang selalu terpaut hanya kepada Immanuel. Jangan jauh dari Immanuel. Amin Bapak Ibu. Selangkah saja kita jauh dari Immanuel, selangkah saja keputusan kita menyimpang dari Immanuel, hati-hati dengan hidup Anda. Hati-hati dengan keputusan Anda. Jangan main-main Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan, GSC Kasih Karunia, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam rencana Tuhan, semakin paham dan sadar bahwa Immanuel menyertai hidup Anda sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini Anda bersama dengan keluarga Anda sedang beribadah. Mari bersama-sama datang. Mari bersama-sama bawa keluargamu. Mari bersama-sama bawa dirimu kepada Tuhan, karena Dia adalah Immanuel yang ada dalam hidup Anda. Mari bersama-sama kita masuk di dalam hadirat-Nya. Kita bersyukur penyertaan Tuhan hingga sampai ini. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah Immanuel itu terus akan hidup di dalam Anda. Dan hidup kita selalu kita serahkan kepada Dia. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, untuk setiap umat Tuhan menyaksikan ibadah online ini, bersama-sama yang meresponi kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa-Mu menjama, biarlah kuasa-Mu yang akan datang dalam hidup mereka, membangkitkan roh mereka, membangkitkan iman mereka, membawa hati mereka, membawa sebuah keputusan bahwa mau hidup dekat dengan Tuhan, bahwa mereka mau hidup takut akan Tuhan, bahwa mereka mau hidup bersama-sama di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mungkin saat-saat ini banyak yang mungkin mulai menyimpang sepanjang tahun 2022 ini, sehingga mereka merasakan bagaimana kehidupan mereka ada sebuah
intimidasi, ada sebuah tekanan, ada sebuah penderitaan yang besar. Tetapi saat ini jika setiap hati mau berbalik kepada Tuhan, mau diselamatkan oleh karena kasih karunia-Mu, biarlah Tuhan turun atas hidup mereka dan menyelamatkan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada saat-saat yang kritis buat hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah masih terjadi, kuasa Tuhan masih dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan-Mu tepat pada waktunya dalam hidup mereka. Di dalam kuat kuasa Allah, Immanuel ada dalam diri mereka. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan imanmu kepada Dia, dari sana sumber berkat dalam kehidupanmu, dan terima berkat, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah berkat sukacita Natal, Yesus telah lahir, yang namanya Immanuel, akan menjadi keselamatan buat hidupmu. Setiap sisi, setiap segi kehidupanmu akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun 2022, dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2023. Kita akan masuk dalam satu tema yang baru, tetapi ingat, God's plan tetap ada dalam hidup kita semua. Amin. Nanti minggu depan ibadah kita masih secara online ya, jam 10 via YouTube, dan baru tanggal 8 kita akan beribadah secara onsite di Gereja Tuhan dengan perjamuan kudus juga. Tetap semangat mengakhiri tahun 2022, percaya sungguh Dia adalah Immanuel. Allah menyertai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.